kalau kita lihat tadi sekali lagi ya, prospek masa depan pengembangan energi panas bumi di Indonesia ini kan juga sangat besar begitu, dan juga semakin banyak juga alternatif energi lainnya begitu. Dan kalau kita berbicara berkaitan dengan target-target ambisius dalam penambahan kapasitas terpasang panas bumi, nah ini strateginya seperti apa, Pak Julfi? Sekali lagi, dari awal, dari 30 tahun yang lalu, masalahnya adalah commerciality dari proyek. Ya. Itu harus diselesaikan. Dan kita, seperti dari awal saya bilang, sudah 40 tahun dan kita mengerti sekali bagaimana sebenarnya, bagaimana meresolve problemnya. Yang tadi saya bilang, nomor satu adalah resource risk-nya harus dibenarkan, yaitu dengan kita membuat step by step tadi, dengan COD-nya lebih cepat, ya, capex-nya lebih kecil, kan lebih kecil kita build, revenue lebih bagus, tentunya akan lebih cepat. Ya kita lebih kecil, cuman untuk lebih cepat. Tadi juga saya bilang dengan value creation dari teknologi, kita bisa mengurangi capex, harus kurang capex dari power plant dan drilling. Kita juga bisa mendevelop bukan high temperature aja, medium intermediate temperature, well-nya juga bisa kita enhance. Ini semua akan menolong. Dan yang nggak kalah penting adalah yang very attractive yang harus dimajukan di Indonesia adalah secondary revenue tadi, supply chain, green hydrogen. Nah ini bisa dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi, karena apa? Sole of taker-nya masih adalah PLN. Kita harus duduk bersama bagaimana yang tidak sensitif terhadap subsidi yang bisa dikerjakan, sehingga dengan perpres yang ada sekarang yang masih marginal itu bisa naik ke acceptable return buat project. Saya juga mau nambah satu lagi, banyak teman-teman yang minta social issues juga harus ditolongin oleh pemerintah. Tadi soal TKDN juga harus segera diselesaikan supaya mengakselerasi, ini bisa di-accelerate. Yang target pemerintah sekarang yang 5.000 megawatt tahun 2030, 8.000 megawatt tahun 2036, itu bisa kita accelerate. Karena ini kita adalah waktunya dalam transisi of energy, kita perlu base load. We are the only renewable base load. Oke, baik. Ini satu jawaban merangkum semua begitu ya Bapak ya tadi, seperti apa untuk bisa mengakselerasi panas bumi, penggunaan energi baru terbarukan panas bumi di tanah air. Nah, kemudian ketika kita berbicara juga tadi isu sosial dan juga lingkungan, ini juga menjadi sebetulnya concern utama ya, kenapa panas bumi ini juga perlu terus untuk digalakan, karena ini memang sangat ramah lingkungan. Saya sendiri juga sudah pernah begitu Bapak ke salah satu panas bumi begitu ya, di sumber panas bumi di Lahendong begitu, dan saya juga melihat seperti apa dampak terhadap lingkungan ini betul-betul terasa begitu, udaranya juga segar dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin bisa digambarkan juga mungkin dampak sosial lingkungan dan ekonomi dari pengembangan panas bumi di daerah-daerah seperti apa? Jadi geothermal itu hanya heat mining. Jadi ada panas di bawah bumi sekitar 7-8 km. Dia memanaskan air di atasnya. Ya, nah airnya ini yang sudah dipanaskan yang kita mine, yang kita ambil dengan sumur. Ya, jadi kalau kita angkat, jadi geothermal itu hanya air panas, yang paling 2% gas, 98% is steam and water. Jadi sangat ramah lingkungan. Nah kalau kita bilang wah panas bumi, kita yang mengambil air dari masyarakat. Ini 3 km di bawah, nggak ada hubungannya sama 50 meter yang biasa dipakai oleh manusia. Jadi nggak ada hubungannya. Terus juga kalau kita lihat steam di panas bumi, wah ada H2S kabar terakhir baru masalah. H2S itu bisa di-neutralize. Ya, kalau kita itu bukan H2S itu teman kita lah, jangan dianggap jelek, dan kita bisa memanage H2S dengan baik. Kamojang sudah 40 tahun nggak pernah ada masalah. Jadi sebelum kita buka sumur, karena dia adanya waktu sumur ditutup pada H2S, tentunya harus pelan-pelan dibuka supaya di-neutralize ke udara. Atau enggak kalau kebanyakan bisa juga di-neutralize. Jadi H2S is not a problem for geothermal. We've been there before, we have the SOP. Seperti saya bilang, Kamojang sudah 40 tahun, Kamojang dari PG sudah 40 tahun tidak pernah ada masalah. Masalah ekonomi tadi, direct use, ya, local content. Dari kopi, di mana kopi terenak, bisa dipanaskan oleh geothermal. Mulai dari seperti PGE, Lau-Lau Geothermal Park. Atau enggak saya juga lihat di Supreme Energy di Muara Labuh ada permainan untuk benang-benang anak-anak daerah panas, mulai dari tadi saya bilang Gojek dengan green, mulai dari yang lebih besar, data center dan yang lain-lain yang bisa dikerjakan di situ, itu lokal akan berlimpah di situ, dan itu akan menjadi industri-industri tersendiri dengan base load green energy. Oke, baik. Tadi mendorong kemampuan industri lokal juga begitu Bapak. Saya pernah salah satunya juga pabrik gula merah begitu Bapak. Betul.
Betul, banyak menggunakan sekali yang direct kayak use seperti panas itu bumi. dan inovasinya sekarang lagi berkembang sangat banyak. Ini tinggal dikomersialisasi. Jadi ada yang untuk lokal, juga ada yang untuk industri datang. Karena sekali lagi kita perlu base load green energy. Nah, inilah yang di-offer oleh geothermal dan inilah waktunya geothermal untuk maju. Dan kita harus kolaborasi semua antara pemerintah, PLN dengan semua geothermal stakeholder di Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Oke, baik. Tapi tadi untuk penggunaan direct use artinya memang secara nilai keekonomian cukup kompetitif berarti Pak Zulfi? Mesti, harus. Kalau udah captive ya pasti kompetitif. Ya, baik. Untuk mengkonfirmasi ya Pak Zulfi. Iya. Baik, kemudian kita beralih ke isu ataupun juga topik lainnya, di mana saat ini pemerintah juga tengah merevisi peraturan Menteri ASDM, Bapak, terkait dengan panas bumi. Dalam revisi tersebut juga ada perubahan terkait dengan waktu lelang, jaminan pelelangan, kemudian penunjukan terhadap BUMN. Nah, seperti apa API mencermati revisi Blade tersebut dengan kaitannya terhadap dorongan bagi pengembangan sektor panas bumi di Tentunya Indonesia? nomor satu, sekali lagi kolaborasi antar pemerintah dengan API itu sangat penting untuk melihat regulasi update-nya yang paling efektif untuk kami, karena kami kan pemainnya ya. Tentu dari percepatan, dari pengurangan biaya lelang, kita sangat senang ya. Itu akan mengakselerasi apalagi transparansi dan lain-lain. Kalau masalah BUMN, ini sebenarnya bukan BUMN, pertanyaannya adalah cuman kita harus melihat goal-nya, ada resource-nya. Pipeline geothermal project di Indonesia harus diprioritaskan. Pipeline artinya yang terbaik, yang resikonya kecil, yang secara konsep pada fumerolnya, pernah lihat fumerol ya, itu harus didulukan. Tentunya banyak sekali di mana-mana. Pertama yang akan kita harus jalankan yaitu yang ada di BUMN, Pertamina Geothermal Energy punya sangat banyak ini yang lagi digarap, yang akan ini harus dipush. Geodipa, PLN juga ada, ya ini harus dipush. Supreme Energy Raja Basa, ini harus dipush. Bedugul di Bali, ini harus dipush. Extension dari project-project. Jadi yang low risk prospect ini, inilah yang harus didulukan, ini low hanging fruits-nya, ini yang harus dijalankan. Jadi kira-kira gitu, kalau mau cepat, yang ini harus dikerjakan yang pipeline dulu.